Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya Stenia Salu dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian C dari bab 2, yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan selaras dan harmonis apabila masyarakat tersebut tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan suatu kezaliman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Nah, norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Ketaatan adalah sikap patuh pada peraturan yang berlaku. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri apabila sudah menjadi kebiasaan. Jadi, dimanapun kita berada, tentunya akan selalu menaati norma yang berlaku. Saya berikan gambar di samping adalah sikap kita taat memakai masker demi keselamatan bersama. Jadi bersatu kita lawan COVID-19. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa atau takut dikenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan tersebut harus muncul dari dorongan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Nah, sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran diri akan arti penting, tujuan, dan fungsi norma dalam kehidupan yang akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan masyarakat harus dibiasakan sejak dini, dari kecil. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Yang pertama adalah budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Contohnya, malu jika kita terlambat hadir ke sekolah, terlambat hadir di sekolah. Kemudian budaya berikut adalah budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kita berada. Contohnya, tertib mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian, jadi tidak saling terobos atau saling mendahului. Nah, berikutnya budaya bersih, yaitu sikap kita untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Jadi bersih ini bukan artian dalam bersih pakaian, bersih segala sesuatunya, tapi bersih dalam artian kita bersih dari tindakan-tindakan kita yang kotor. Contohnya, misalnya tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan yang masih rendah, yaitu yang pertama, faktor pribadi, berkaitan dengan sifat atau karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Jadi dari dalam diri kita sendiri belum sadar kalau kita harus ikut aturan, kita harus hadir tepat waktu di sekolah. Nah, itu contoh faktor pribadi. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan, baik itu kehidupan keluarga atau lingkungan masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Contohnya, karena kurangnya perhatian dari orang tua kita, kemudian pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Nah, dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat. Ketua adat di sini adalah tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat tersebut. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau kita sebut dengan konsensus, baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara.
Nah, kenyataan ini banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam lingkungan pergaulan sekolah, organisasi, ataupun negara. Nah, ini adalah norma yang terjadi atau norma yang dibuat oleh Banjar Adat Tengah di Bali. Nah, di sini normanya atau aturannya di sini dikatakan bahwa Anda telah memasuki wilayah wajib masker. Jadi, jika melanggar peraturan tersebut, Anda atau kalian akan kena sanksi adat. Ya, suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Pertama, aturan tersebut harus diketahui oleh masyarakat atau anggota masyarakat. Melalui apa? Melalui pemberitahuan di media massa, kemudian penyuluhan atau penyebaran informasi. Selanjutnya, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat. Artinya, masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan juga terikat dalam aturan tersebut. Tahap selanjutnya, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Jadi, suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat itu memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan tersebut akan lebih mudah untuk ditaati. Pada saat sekolah membuat aturan baru, tentunya akan diberitahukan kepada semua peserta didik. Hal itu dapat dilakukan oleh guru saat upacara bendera. Nah, bisa juga dipajang di papan informasi atau melalui surat edaran ataupun buku. Nah, contoh di sini adalah buku tata tertib. Di sini saya lihat, saya gambarkan ada tata tertib sekolah di salah satu sekolah. Nah, di sini upacara bendera itu dilakukan tiap hari Senin mulai pukul 7 sampai dengan selesai. Nah, jadi setelah kalian mengakui bahwa aturan tersebut mengikat seluruh peserta didik dan juga kalian akan menyepakati aturan tersebut. Nah, apabila aturan yang dibuat itu memiliki tujuan dan manfaat yang besar bagi diri sendiri dan juga orang lain, kalian tentunya akan menghargai aturan tersebut. Pada akhirnya, kalian akan mentaati aturan tersebut dengan kesadaran tanpa paksaan dari orang lain. Inilah proses bagaimana aturan yang berlaku ditaati oleh semua anggota masyarakat dan dengan kesadaran. Nah, jadi kesadaran itu sangat penting dalam kita mentaati aturan. Saya gambarkan di sini perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ini di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Contoh yang ketiga, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar, mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran usai, melaksanakan kewajiban piket, kemudian membersihkan kelas. Yang terakhir, contohnya adalah mengerjakan ulangan dengan jujur. Nah, itu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekolah. Berikutnya dalam lingkungan rumah, menghormati orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Yang keempat, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Berikutnya di lingkungan masyarakat. Jadi, mengucapkan permisi ketika kita melintasi orang yang lebih tua. Ini contoh dari norma kesopanan juga. Kemudian saling menghargai dan tolong-menolong. Berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa kita, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik, dan yang terakhir mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Nah, rangkumannya di sini adalah yang pertama itu adalah norma merupakan kaidah, aturan atau adat, kebiasaan dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa peraturan tidak tertulis. Ada 4 norma yang digunakan sebagai kaidah aturan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Negara Republik Indonesia adalah negara yang melaksanakan norma hukum.
Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, dan juga pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Rangkuman berikut, keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan hukum dapat diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukum yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Dan yang terakhir adalah untuk tegaknya keadilan, pemberian hukuman dilakukan oleh lembaga peradilan. Jadi masyarakat itu tidak boleh main hakim sendiri. Ya, demikian pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu pada minggu depan dalam penilaian harian kedua atau ulangan harian kedua. Saya harap kalian tetap membaca buku dari halaman 33 sampai dengan 56. Terima kasih, sampai jumpa.